09 akan mempresentasikan dengan judul Administrasi Pembiayaan di Sekolah Madrasah Inklusi. Perkenalkan, saya Kartika Devitayanti dengan NIM terakhir 098. Perkenalkan, saya Fitrian Aziza dengan NIM terakhir 075. Perkenalkan, saya Citra Wulan Simarawati dengan NIM akhir 084. Pengertian administrasi pembiayaan di sekolah atau administrasi inklusi. Administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi merujuk pada proses pengelolaan dan pengaturan keuangan yang berkaitan dengan operasional sekolah atau madrasah inklusi. Administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi mencakup pengumpulan dana, alokasi dan penggunaan data, pengaturan dan pembiayaan gaji staf, serta pengaturan pembayaran kebutuhan pendidikan bagi siswa inklusi. Tujuan dari administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung operasional madrasah atau sekolah inklusi. Hal ini termasuk menjamin bahwa sumber daya keuangan digunakan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai. Sebagai bagian dari administrasi pembiayaan di sekolah inklusi, sekolah harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara transparan atau akuntabel dan sesuai dengan aturan yang ada. Adapun beberapa aspek yang tercakup dalam administrasi pembiayaan di sekolah, yaitu perencanaan anggaran melibatkan penentuan kebutuhan keuangan sekolah atau madrasah inklusi yang berdasarkan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah pengumpulan dan pengalokasian dana, melibatkan proses pengumpulan dana dari sebagai sumber dari pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian keuangan, melibatkan pemantauan secara berkala termasuk penggunaan dana dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kebijaksanaan keuangan sekolah atau madrasah inklusi. B. Sumber-sumber pembiayaan. Ada beberapa sumber pembiayaan yang umum digunakan di sekolah madrasah inklusi. Yang pertama adalah dana. Dana pemerintah. Sekolah atau madrasah inklusi dapat menerima dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga pendidikan setempat. Dana ini dapat berupa dana operasional, dana bantuan, atau proyek-proyek khusus yang ditujuan untuk mendukung program inklusi. Yang kedua adalah sumbangan dari pihak eksternal. Sekolah atau madrasah inklusi dapat mencari sumbangan dari masyarakat, yayasan, perusahaan, atau organisasi non-pemerintah lainnya. Sumbangan ini dapat berupa uang tunai, peralatan, buku-buku, atau bantuan dalam bentuk lain yang mendukung program inklusi. Yang ketiga ada biaya pendidikan siswa. Sekolah atau madrasah inklusi dapat membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid inklusi. Biaya ini dapat mencakup biaya pendaftaran, biaya bulanan, atau biaya tambahan untuk kegiatan khusus. Inklusi dapat memiliki kombinasi sumber pembiayaan yang berbeda-beda, tergantung pada kebijaksanaan dan kondisi masing-masing. Penting untuk mengelola sumber pembiayaan dengan baik, termasuk melakukan perencanaan anggaran yang matang, melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan data-data keuangan. Pada materi yang ketiga yaitu perencanaan dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Perencanaan itu sendiri adalah proses merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan inklusi, perencanaan melibatkan berbagai aspek yang mencakup perencanaan kurikulum, perencanaan strategis, dan perencanaan anggaran. Misalkan belanja lembaga pendidikan inklusi berkaitan dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam perencanaan untuk membiayai kegiatan dan pengembangan lembaga tersebut. Perencanaan dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing lembaga. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi, yaitu meningkatkan kualitas guru dan staf di sekolah madrasah inklusi. Kedua, infrastruktur yang memadai. Lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, peralatan khusus seperti buku teks alternatif atau alat bantu pendengaran. Ketiga, yaitu pengembangan kurikulum yang inklusif. Yang keempat, yaitu
meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti sumber daya keuangan, buku teks, atau fasilitas pendukung yang lainnya. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran pendidikan sekolah madrasah inklusi. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tidak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Pada umumnya, anggaran pendidikan inklusi mencakup beberapa aspek yang meliputi 1. Peningkatan aksesibilitas. Anggaran dialokasikan untuk memastikan bahwa sekolah madrasah inklusi dilengkapi dengan fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya fasilitas fisik yang mudah diakses oleh siswa penyandang disabilitas, seperti lift atau tangga yang dilengkapi dengan pegangan. 2. Pelatihan guru. Anggaran dialokasikan untuk pelatihan guru dalam mengajar dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Pelatihan ini dapat mencakup strategi pengajaran inklusif, pengetahuan tentang kebutuhan khusus, dan penggunaan teknologi pendidikan yang mendukung. 3. Bahan dan sumber belajar. Dana anggaran dialokasikan untuk memastikan ketersediaan bahan dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Ini dapat mencakup buku teks yang disesuaikan, perangkat bantu pendengar atau penglihatan, atau perangkat lunak pendidikan khusus. 4. Dukungan spesialis. Anggaran dapat digunakan untuk menyediakan dukungan spesialis seperti terapis, psikolog, atau tenaga pendidik pendukung yang membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam belajar dan pengembangan mereka. 5. Program pendidikan inklusif. Anggaran pendidikan inklusif juga dapat digunakan untuk mengembangkan program-program pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Ini dapat mencakup program pengajaran khusus, kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif, atau program penempatan kerja. 6. Evaluasi dan pemantauan. Anggaran juga dapat dialokasikan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah madrasah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program inklusi berjalan dengan baik dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan. Nah, pentingnya pelaksanaan anggaran pendidikan inklusi adalah untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan mereka dengan alokasi dana yang tepat. Sekolah madrasah inklusi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk belajar dan tumbuh bersama. Dan materi yang terakhir adalah pengawasan pembiayaan pendidikan sekolah madrasah inklusi. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Pengawasan pembiayaan pendidikan sekolah madrasah inklusi penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan inklusi digunakan secara efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan siswa inklusi. Berikut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pembiayaan pendidikan sekolah madrasah inklusi. 1. Transparansi dan akuntabilitas. 2. Kebijakan dan regulasi. 3. Prioritas pendanaan. 4. Efisiensi penggunaan dana. 5. Evaluasi dampak. 6. Partisipasi masyarakat. Dan 7. Penanganan pengaduan. Pengawasan pembiayaan pendidikan inklusi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat guna dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa inklusi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.